Ikhwani, di sini Al-Fagir teringat dengan beberapa kata yang diucapkan oleh Habib Omar waktu beberapa bulan dulu dalam peresmian kantor Majelis Muwasalah yang di Jakarta itu. Dan alhamdulillah kita bukukan itu kan ya, kita bukukan. Dan di sini sedikit kita bacakan apa yang ditulis, yang diucapkan oleh Al Habib Omar ketika dalam tausiahnya. Nah, gal wa ba'du. Ini luar biasa ya Pak. Dan ini persis banget seperti momen seperti ini. Wa ba'du fanuhanni'u anfusana wa iyyakum wa ahla Indonesia khassah wal ummah 'ammah wa ahla Banjarbaru khususan bi fathi hadzal magar li majlis al muwasalah. Barakallahu lana wa lakum ajma'in fi hadzal fath wa ja'ala minhu lana fihi fatham mubina wa ja'alahu ruknan wa hisnan hasina. وشكر الله مساعي أهل مجلس المواصلة في مختلف محافظات Indonesia وفي بقعة البلدان والدول. Jadi beliau membuka dengan itu ya kawan. Kemudian beliau juga katakan perihal yang luar biasa. فمن خلال هذا المجلس يجب أن يتسع الفكر والنظر ويحمل القائمون عليه أعباء الوسط بين أهل الشرق والغرب من أهل هذا الدين في خطوات تتسع وتقوى ala sabili tadarruj wa husnin nazar. Ini yang luar biasanya. Wa qad sya'allah an takuna al-bidayatu li hadzal majlis fi Indonesia fa 'alaihim wajibun akbar fi hamli hadhihi al-amanah. Jadi subhanallah, Allah taala jadikan Nusantara kita ini titik mula pertamanya daripada proyek di akhir zaman yang akan menjadi kebanggaan generasi-generasi setelah kita, Majelis Al-Muwasalah, tali silaturahmi, nara hubung antara ulama yang akan membesar di beberapa negara, tapi Allah Ta'ala jadikan titik pertamanya itu di Indonesia. Makanya di sini kata Syekh Umar, fa'alaihim wajibun akbar, maka atas mereka para penduduk Indonesia berkhusus mempunyai kewajiban yang lebih besar daripada yang di negara lain untuk mengemban amanah ini. Wah, kata. Jadi luar biasa, ini adalah suatu amanah yang dibebankan kepada kita. Betul, itu suatu kemuliaan tasyrif, tapi kemuliaan itu dibebani dengan double taklifnya. Taklifnya 2 kali lipat lebih besar daripada tasyrifnya. Dan bila mana ada kemuliaan, maka di situ ada amanah yang lebih besar daripada kemuliaan itu ya ikhwan. Fa'asanakum bihadhil amanah insyaallah. Dan hakikat dari Majelis Al-Muwasalah yang semua antum tahu, wa hadratul mukarramun semua tahu, kita hanya sebagai khidmah, yang pembantu untuk apa? Pembantu untuk penyelenggara silaturahmi antara ulama. Kita bukanlah ulama, jauh sekali dari kata ulama kita nih. Kita hanya sekedar mereka yang membawa sendalnya ulama, memfasilitasi ziarah antar ulama, gitu, memfasilitasi diskusi antara ulama. Itulah hakikatnya Majelis Muwasalah. Nah, dan memang Sayyidil Habib menjadikan Majelis Muwasalah itu berdiri di atas 4 pilar utama, ya kan ya. Nah, dalam bayan taksisinya beliau katakan yang pertama at-tazawur dan silaturahim, saling berziarah, bersilaturahmi. Walaupun hanya sekedar berziarah, Kiai Fulan menziarahi Habib Fulan, atau Kiai Fulan menziarahi Kiai Fulan, Guru Fulan menziarahi Guru Fulan, itu sudah suatu pencapaian yang luar biasa. Walaupun cuma sekedar ngopi atau makan-makan, tapi temu wajah itu bagi kami suatu pencapaian yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan dianggap remeh itu, kok cuma ngumpul-ngumpul aja nggak ada pembahasannya. Lah justru ngumpul-ngumpul itu target kita, walaupun nggak ada pembahasan. Kadangkala dan sering terjadinya kesalahpahaman antara beberapa tokoh itu karena mereka tidak bertemu. Kalau mereka tatap muka aja, nggak usah dibahas apa yang salah pahamnya, langsung hilang sudah kesalahpahaman itu dengan mujarad tatap wajah. Dan itu menjadi target nomor satunya Majelis Muwasalah, memfasilitasi para ulama untuk bertatap muka dan duduk di meja yang satu untuk bareng-bareng, walaupun ngopi bareng-bareng, walaupun jalan-jalan bareng-bareng. Antum bayangkan dulu sempat jadi pernah Majelis Muwasalah itu di antara proyeknya ngapain, bawa kiai-kiai ke pantai. Betul, ada beberapa para donatur itu mereka ngasih kita, siap marhaba, kita dibawa ke Lombok, bahkan sempat juga diumrohkan bareng-bareng kan itu.
Kiai tahun 2008 itu umroh, berarti ya masya Allah lah itu lah. Umroh bareng-bareng, bukan cuma umroh ziarah tarim sama ziarah Masjidil Aqsa. Nah, sempat kayak gitu ya kawan. Luar biasa. Itu awal-awalnya masa-masa muasalah ya, 2008 itu. Kita ingat banget. Dan di sana di masa-masa itu banyak ulama-ulama yang luar biasa. Kiai Anwar apa namanya? Lirboyo, Kiai Abdullah Kafabihi, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Subadar yang di Pasuruan itu. Nah, dan Gus Solahnya ada, Kiai Hashim Muzadi. Antum bayangkan nama-nama itu dulu bareng Habib Lutfi bin Yahya. Naam, Lutfi bin Yahya, Kiai Nurdin Marbu di antaranya hadir juga. Itu barang-barang itu yang masya Allah, hampir lebih dari setengah mereka sudah tawafat. Yang tokoh-tokoh yang sempat diajak umroh barang-barang Masjidil Aqsa barang-barang. Jadi itu suatu target dari majelis. Nomor satu target muasalah adalah memfasilitasi ulama untuk bersilaturahmi. Wah, kira itu nomor satu. Yang kedua, baru entah targetnya juga apa namanya, meningkatkan apa namanya, kadar al-maqasid tsalatsa, ilmu dan suluk dan dakwah, dengan melalui daurah atau apa yang biasanya menjadi targetnya, baik pun ulama-ulama itu sendiri ataupun anak-anaknya biasanya yang mau di-upgrade perihal keilmuannya, upgrade perihal skill dalam beberapa perihal maharah da'awiyah atau apalah bisa kelam dalam perihal suluk buat tazkiyah, dengan kita mendatangkan narasumber dari luar ataupun dari dalam sendiri. Nah, itu nomor dua. Dan nomor tiganya apa? Untuk menularkan kesuksesan dari satu kepada yang lain. Bila mana ada satu pondok ataupun satu muassasah, mereka punya metode yang bagus, yang berhasil, maka kita majelis muasalah menawarkan kepada muassasah lembaga itu, ayo kita tularkan pencapaian antum kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, kalau seandainya ada di katanya di mana itu, di Sidogiri mereka punya metode Al-Miftah. Nah, di antara majelis muasalah yang di Jawa Timur sana menggandeng Sidogiri untuk mendaurahkan Al-Miftah itu di pondok-pondok lain. Seperti itu contohnya. Kalau di apa namanya itu di Jepara ada metode apa namanya, Amsilati. Maka majelis muasalah menggandeng mereka untuk coba kita tularkan kepada yang lain. Wah, kira. Naam. Dan juga di antaranya sempat terjadi di tahun 2010, di masa-masa itu yang kebanyakan pondok pesantren belum kenal internet. Belum ada namanya website pondok pesantren itu, apalagi live streaming di YouTube. Maka majelis muasalah menggandeng UPN Surabaya, Universitas Veteran Surabaya, untuk melatih pondok-pondok untuk punya apa, website, dan untuk melatih live streaming, untuk melatih di masa-masa itu yang orang belum banyak melek dengan medsos. Jadi majelis muasalah sudah menggandeng itu untuk melatih pondok-pondok itu untuk punya peran dalam dunia sosial media, dalam dunia maya, begitu ya kawan. Antum bayangkan yang menjadi hasil diantaranya pada tahun 2010 itu, yang menjadi hasil diantaranya adalah Pondok Al-Bahjah Ibu Yahya, yang masya Allah medianya itu adalah hasil daripada daurah yang dibuat oleh majelis muasalah dengan UPN di tahun 2010 itu ya kawan. Yang masya Allah, alhamdulillah sekarang medianya luar biasa kan. Nah, ini contoh bagaimana majelis muasalah punya peran untuk apa? Untuk berusaha menularkan keberhasilan dari lembaga satu ke lembaga 2 dan 3 dan yang lain-lainnya. Itu nomor 3. Dan target yang terakhir adalah apa? Menyatukan suara ulama untuk membuat pernyataankah atau sikapkah dalam satu kasus yang memang diperlukan satu suara ulama itu, agar suara mereka menjadi lebih kuat. Kalau seandainya tiap-tiap lembaga mengeluarkan statement atau pernyataan, bagus, tapi kalau seandainya mereka bersatu menjadi satu pernyataan, maka lebih kuat lagi. Nah, ini juga di antara targetnya majelis muasalah di perihal yang memang mereka bersepakat untuk bersatu dalam perihal itu. Kalau seandainya mereka berbeda pendapat, silahkan, masih muskilah. Kalau dalam perihal pendapat yang mereka bersatu, maka majelis muasalah berusaha untuk menyatukan pendapat mereka dan menjadi satu suara. Nah, itulah 4 targetnya majelis al-muasalah. Dan kita di sini ikhwani, sebagaimana tadi Ustadz Farid Nasri menyebutkan, ya kita betul apa namanya, kita sangat pengen apa namanya punya andil dalam majelis muasalah ini berkhidmat. Nah, dan kita sangat merasa mulia ikhwan, sangat merasa, dan kita bangga dengan apa, kita ini andil sebagai khadim. Kalimat khadim itu suatu yang hebat loh ikhwan.
Sayyidina Bilal bin Rabah karena dia itu khadimnya Rasulullah, Anas bin Malik karena dia itu khadimnya Rasulullah, dia bisa loh masuk ke kamar Rasulullah yang nggak bisa dimasuki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq padahal Sayyidina Umar bin Khattab nggak bisa masuk ke dalam kamarnya Rasulullah, sedangkan Bilal, Anas bin Malik bisa. Nah, ini yang kita cari soal Nabi Muhammad. Jadi sisi khidmat itu ada khususiyah yang nggak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar. Nah, luar biasa. Dan emang luar biasa ikhwan. Karena Rasulullah dekat sama Bilal tadi, karena Bilal adalah khadimnya Rasulullah kan. Ada baru kita lihat dari pelajaran Habib Ali Jufri baru-baru nih berapa hari ini. Dibilang kayak gini, pemahaman yang indah sangat. Kalau kita dengar cerita Isra Mi'raj, kan waktu Rasulullah turun dari Isra Mi'raj, manggil Bilal, ya Bilal, inni sami'tu sautana alaik fil jannah. Ya kan? Habis itu ditanya, kok bisa engkau dapat itu dengan apa? Panjang cerita, contohnya dia karena apa? Dawam wudu, dan setiap dia batal wudu, dia salat 2 rakaat. Karena itu kan. Tapi enggak, coba lihat. Rasulullah gal inni araftu. Apa? Sautana alaika. Jadi Rasulullah tahu suara sendalnya Bilal. Ini yang menjadi titik utama, bukan karena fil jannahnya. Bilal menjadi terharu bukan karena suaranya sudah ada di surga, enggak, tapi karena Rasulullah mengenal suara sendalnya itu dikenal. Jadi suara sendal Bilal itu mempunyai suara yang spesial di telinga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sudah tahu, oh ini suara sendalnya Bilal. Padahal suara sendal loh, nggak ada gambarnya, nggak ada Bilalnya di surga. Tapi kenapa suara sendal Bilal itu Nabi Muhammad kenali? Karena kedekatan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW di dunia. Ya belum tentu Rasulullah mengenali suara sendalnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, tapi Bilal suara sendalnya aja dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Itu kata Bilal Jufri. Jadi bukan karena fil jannahnya, tapi karena apa? Inni araftu sautana alaikin, yang titik luar biasanya mengharukan soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hada ajib ya. Nah, yang kayak gini, hada ajib, luar biasa. Nah, yang tadi juga Ustaz Farid bilang, kalau kita banyak berlomba-lomba untuk menjadi khadimnya Sayyidil Habib atau siapa guru kita ketika mereka masih di dunia, kita pengen deket. Padahal itu luar biasa ya kawan, kedekatan dengan guru itu kemuliaan dan kebanggaan, dan di saat yang sama juga ujian yang berat itu. Wallahi berat ya kawan, berat. Takut kita sombong, takut kita gurur, takut kita lupa diri. Belum lagi syuhudul basyariyat sama syekh itu ujian yang luar biasa. Sebagian dari antum pernah mengalaminya mungkin. Tapi justru lebih dekat lagi dan lebih aman adalah khidmat bukan ke zat syekh, tapi khidmat kepada masyru'nya syekh, projek-projeknya sang guru itu apa. Ini justru luar biasa. Semua kita akan mendapatkan insyaallah. Rabbana insyaallah yaghfirna lidzalik asal qabul insyaallah ikhwan. Semua pasti akan merasakan bagaimana semakin engkau perhatian dengan proyeknya gurumu itu, langsung engkau akan merasakan bagaimana gurumu perhatian kepadamu. Dalam semua sisi, dalam sisi rezekimu, dalam sisi keluargamu, dalam sisi apapun kehidupanmu. Walaupun perihal yang sangat sepele engkau butuhkan, belum ente mau berdoa, mau minta sama Allah Ta'ala, sudah di duluan gitu kan. Kenapa? Karena engkau meluangkan pikiran dan waktumu untuk proyek Nabi Muhammad SAW. Maka langsung Rasulullah SAW yang akan manihtam bi auladil kibar ihtamma bihil kibar. Sama juga manihtam bi masyru', orang yang benar-benar fokus dan benar-benar meluangkan waktunya, pemikirannya untuk, walaupun padahal kita nggak meluangkan semua waktu kita, hanya sekian jam dalam seminggu paling. Itu pun kalau seandainya, ya enggak? Allah yastur alaina. Tapi subhanallah, sekian menit dalam satu minggu itu yang kita luangkan, hasilnya kita lihat luar biasa ya Pak, di atas ekspektasi kita. Luar biasa, apalagi makin kita tenggelam dalam khidmat itu, makin luar biasa. Tapi bukanlah itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kebersamaan dengan mereka nanti di akhirat. Naam, hada ajibkan Sayyidil Habib waktu duduk sama beberapa para masyaikh yang kita lagi ngebahas ganun, apa namanya, undang-undang pengajar, undang-undang tenaga pengajar di dalam Mustafa itu. Banyak perihal yang diwajibkan atas guru, banyak banget katanya. Sampai-sampai beberapa masyaikh yang waktu itu hadir dalam pembahasan itu mengeluh ke Sayyidil Habib, ya Habib, ini seakan-akan undang-undang ini tidak berpihak ke guru. Ya. Ada sanksinya, kalau telat sedikit dipotong gajinya, gitu.
telat berapa kali nggak pakai izin langsung dirubah. Nah, seakan-akan guru itu nggak ditempatkan, nggak dihormati semestinya. Semestinya atas orang guru kewajiban atasnya. Mana yang untuknya? Bukan atasnya tadi alladzi lahu man ladzi lahu. Kullu hadza alaihi. Fa alladzi lahu. Sebagai guru di sana, apa yang dijadikan untuknya, bukan atasnya. Kata Habib Umar, lah itu mah jangan dibahas. Kenapa? Ngapain dibahas di undang-undang apa yang kita berikan kepada guru? Kenapa? Ini luar biasa kalam ya kawan. Ada ajib. Orang yang sudah jalan dengan tugas-tugasnya, apa yang kita akan berikan, tenang aja, kita akan berikan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Khalas, hadza yakfi. Man ladzi lahu anna nadman lahu al-murafaqah fil jannah. Kalau begitu ya sudah. Jadi nggak ada ceritanya 1 lawan 1. Bila mana engkau ini maka akan begini, kerja ini maka akan dapat ini. Nggak. Jangan dibahas dapat apa. Karena emang yang kita harapkan itu bukanlah kedekatan secara fisik dengan sang guru, bukanlah muka kita ada di foto di mana-mana, di posting-postingan, ya kan nih. Bukanlah nama kita yang tersebar di undangan, iya. Soalnya nih. Bukanlah yang macam-macam seperti itu. Yang kita harapkan adalah murafaqah fil jannah. Walaupun kita difitnah orang, nggak disebutin orang, kita yang kerja, tapi orang lain yang mengatasnamakan kerjaan itu, sama sekali kita nggak marah, bahkan justru kita senang. Lebih aman ikhwan, wallahi lebih aman. Justru ketika nama kita disebutkan, aduh jadi ruwet akhirnya. Makanya nggak enak jadi viral. Enak nggak jadi viral? Nggak enak jadi, wallahi nggak enak ikhwan. Al-zuhur, gosmos zuhur katanya. Enggak, al-zuhur gosmos zuhur. Enak yang humul Ustaz. Fahami? Allahumma shalli. Lakin rabbak yabtali ba'd an-nas bi-dhuhur. Fa'alaihim bis-sabr. Itu kata Habib Al-Jifri kan, yubtalan Allah bi-dhuhur. Wa illa law syi'na ma baghayna adh-dhuhur hadha. Hakadha yaqul Habib Ali. Insya Allah kullu wahid yaqum fi maqamih. La ilaha illallah. Wa ala kulli hal. Fa Allah dalam perihal majelis muwasalah yang sangat pentingnya juga tadi itu, di antaranya tadi tasihih niyah. Ya, emang tujuan kita ini bukan main tampil-tampilan sama sekali. Yang kita harapkan adalah kebersamaan dengan mereka di surga sana. Itu nomor 1 ya kawan. Yang pengen kita andil di muwasalah, pengen membuat Sayyidil Habib senyum, membuat apa yang beliau harapkan, bersatunya ulama, kita memfasilitasi mereka itu terwujudkan. Naam. Dan juga dan kita di muwasalah ini sebagai pembantunya ulama, kitalah yang mengangkat sendal mereka. Allah. Dan kitalah yang membukakan pintu untuk mereka. Nah, senang sekali kalau seandainya mereka duduk di satu meja, kita melihat itu luar biasa indahnya kebersamaan itu ya kawan. Wahakadha. Dan memang yang namanya majelis muwasalah artinya kan saling menyambung. Itu harus ada sinergi antara apapun. Batasnya kata Habib Umar, apa sih batasan majelis muwasalah? Hanya madaris Hadramut kah? Enggak. Apa? Semuanya yang penting batasannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ente bisa rangkul apapun, siapapun, dan dimanapun, di aliran manapun. Yang penting satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti, ini luar biasa nih, yang kita dengar dari Habib Umar waktu di Solo itu. Bukan berarti yang non Ahlussunnah kita lempar, enggak. Tetap kita bersama, tapi untuk dari segi strukturnya syaratnya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Itu syarat menjadi strukturalnya. Nah, tapi untuk bisa duduk bersama siapapun, selagi kita satu kiblat, itu bisa kita duduk bersama dan saling berdiskusi. Dan diantara target muwasalah memfasilitasi untuk diskusi ilmiah yang jauh dari ego. Soalnya Allahumma. Nah, begitulah ikhwani. Dan sebenarnya kalimat kalau kita bilang kita merangkul organisasi atau merangkul perkumpulan atau merangkul kalimat merangkul, anda rasa terlalu terlalu mengatas, seakan-akan mereka lain sehingga kita rangkul. Siapa yang bilang mereka itu lain? Mereka itu minna wa fina. Nggak ada perihal cerita lain sehingga kita rangkul mereka ke kita. Enggak. Justru kita yang terserah namanya apalah, lebih mengkesankan ketawaduan dan lebih mengkesankan mempererat hubungan sahaja. Bukan berarti mereka lain kemudian kita jadikan satu rangkul. Enggak. Dari awal memang mereka satu kok sama kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Wahakal. Gad yakunul ghurub hijab. Nabi. Subhana man hajabahu
syiddatu gurbihi. Kadang-kadang min syiddatul gurb bain ahli sunnah wal jamaah seakan-akan kita nggak kenal, padahal sangat kenal saking grupnya itu, ikhwan. Kata yang Ghazali kayak gini, tangannya inti makin deketin nggak kelihatan, padahal kelihatan. Coba majuin dikit, jauhin dikit baru kelihatan. Padahal kalau deket banget nggak kelihatan justru. Soalnya la ilaha illallah. Nah begitulah ikhwan. Jazakumullah khair. Harapan kami di sini semoga insyaallah Majelis Muwasalah Banjarbaru berjalan dengan penuh keberkahan, dengan penuh sinergi, dan senantiasa bermusyawarat kepada para dewan syuranya bil khusus dan dewan dan budamanya bisyakal am dengan Majelis Muwasalah Kalselnya, dan senantiasa pula menyampaikan laporan-laporan yang bisa kita tampilkan ke Sayyidil Habib dan ke para guru-guru kita. Na'am wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, di antaranya natlubu du'a wa talaban du'a talaban nadhar nahnuhir lahum al-amal hadza li'anna hadza masyru'uhum. Dan jangan lupa sering-sering teman-teman ya, sering-sering sowan ke para masyayikh. Tadi senang kali kita sowan ke guru Mu'adz. Ya, sebelumnya kita sowan kemana? Darul Ulum itu. Darul Ilmi. Dulu sempat Darul Falah, Madrasah Falah. Dan insyaallah kita malam ini akan sowan ke Darussalam. Insyaallah malam ini insyaallah. Nah ini sering-sering ini ikhwan, sering-sering. Kalaupun seandainya Majelis Muwasalah ada problem ataupun bukan problem, mau melangkah ke sesuatu apapun, kalau bisa paling tidak bukan cuma ngabarin, minta doa, minta restu. Maaf. Dan ini bagus nih, kayak lambang-lambang gede ini Muwasalah. Bagikan juga kepada guru-guru itu, para masyaikhnya. Naam. Dan bagaimana bisa untuk berkumpul bareng-bareng mereka, ngopi bareng bersama. Ini biasanya kalau kantor Muwasalah di beberapa wilayah-wilayah kayak kantor ini, kayak ada di Jember, di Surabaya, ini jadi tempat nongkrongnya kiai-kiai. Kiai-kiai mana ya? Nongkrong yuk, sini yuk, ngopi dulu yuk. Ya ngumpul di situ. Insyaallah. Jadi gitu. Jadi jazakumullah khair yang sudah memfasilitasi, insyaallah jadi tempat nongkrongnya para guru-guru, para habaib, para asatidzah. Nah, itu sudah target kan, nongkrong itu sudah target ini. Ini dia. Entah mau ngapain, pokoknya sudah masya Allah barakallah. Rabbana yuhaqqiqil amal insyaallah wa balighal maqasid. Yang namanya kesalahpahaman, kurangnya sinergi, kurangnya kolaborasi itu pasti ada. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu yang membuat kita saling suudzon, saling menjauh. Enggak, kan namanya kita muwasalah, ya kan? Masa di muwasalah kita saling berjauhan, di muwasalah kita saling buruk sangka, di muwasalah kita saling tuduh-tuduhan. Apa susahnya sih tinggal telepon atau tinggal ngechat? Kenapa ente nggak kayak gini? Contohnya gitu. Kenapa ente nggak kayak gitu? Bisa jadi dia punya alasan yang kita nggak tahu. Itu sering terjadi ya kawan, kesalahpahaman itu. Makanya penting sekali ada namanya tabayyun. Tabayyun. Penting sekali. Sunnah tabayyun, mau sunnah bal wujub tabayyun. Suatu kewajiban yang sering kita terlena darinya. Apalagi ketika mendengar kabar-kabar dari A atau dari B, langsung kita terbawa kabar itu untuk berberat sebelah. Padahal nggak boleh berat sebelah kita. Setelah kecuali kita sudah tabayyun. Apa kalau bahasa kita klarifikasi. Nah, itu penting kali ya kawan. Nah, marilah kita bermuwasalah dengan muwasalah insyaallah. Rabbana yuwasilna wa iyyakum bil hul wa yaman alaina bisul wa yahabna ma'a kulli sul wa anna Allah ta'ala yugir binal ayn yafalna an kulli shay'in wa yahlina bi kulli zain wa yaj'alna bil ayn sayyidul kaunain wal aslaf zain birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.